Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan rekayasa perangkat lunak proyek kami yang berjudul Sistem Magang. Kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya, Davin William sebagai Project Manager, Hisham Fadila sebagai Database Designer, Anando Taironto sebagai Technical Writer, Zaran Agil Abdul Latif sebagai Sistem Analis, dan Bayu Saputra sebagai Programmer. Dan ini adalah daftar isi kami yang pertama adalah pengenalan, lalu ada gambaran umum, metode pengembangan perangkat lunak, tahap planning, dan penutup. Pertama saya akan menjelaskan tentang pengenalan sistem ini. Sistem magang mahasiswa adalah sistem untuk mahasiswa melaksanakan magang di dalam kampus. Sistem ini bertujuan untuk mahasiswa mendapatkan pengalaman terhadap dunia kerja dan untuk mendapatkan THK. Alur dari sistem ini yang pertama adalah proses membuat lowongan magang yang akan diverifikasi oleh Kaprodi. Lalu jika Kaprodi menerima, maka akan masuk dalam daftar lowongan. Di situ mahasiswa dapat mendaftar lowongan tersebut untuk magang. Jika TK mahasiswa lebih dari 75, maka mahasiswa akan di blacklist. Jika mahasiswa telah menyelesaikan magangnya, maka mahasiswa dapat mendapatkan TK. Baiklah, metode pengembangan perangkat lunak yang kami gunakan yaitu metode Agile karena metode ini yang paling singkat. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama yaitu requirement. Pada langkah ini kami sebagai pengembang dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Yang kedua yaitu desain. Kami menggunakan Figma untuk mendesain apa-apa yang akan nantinya dibuat pada sistem. Dan yang ketiga yaitu deployment. Bagian ini proses di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak. Selanjutnya yaitu testing. Di sini perangkat lunak yang telah dibuat ini kami lakukan tes untuk menguji menemukan apa yang kurang segera bisa kami perbaiki. Dan terakhir yaitu deployment, yaitu proses dilakukan untuk penjaminan kualitas sistem. Baiklah, selanjutnya itu tahapan planning dimulai dari sistem request, di mana proyek ini disponsori oleh Dr. Juni Nurmasari Eskom MMT, yang kemudian business need yang merupakan alasan dibuat proyek ini. Yang ketiga yaitu business requirement yang terdiri dari dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses apa saja yang dilakukan dalam sistem. Non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang memiliki sistem. Yang kemudian yang keempat yaitu business value yang terdiri dari dua, yaitu tangible dan intangible, di mana tangible adalah sesuatu yang memiliki wujud, sementara intangible tidak memiliki wujud. Yang kelima yaitu special issue atau constraint yang merupakan hambatan dalam pembuatan proyek tersebut. Kemudian feasibility analysisnya yang terdiri dari tiga, yaitu technical feasibility, economic feasibility, dan organizational feasibility. Selanjutnya, penjadwalan proyek. Di dalamnya terdapat work breakdown system atau WBS dan Gantt chart system. WBS digunakan untuk menentukan pekerjaan di dalam sistem. Gantt chart system terdapat kapan dimulai, kapan selesai, dan durasi tiap pekerjaan, serta dilengkapi dengan diagram batang untuk lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada business process system. Di dalamnya terdapat proses bisnis dengan BPMN. Lalu ada kegiatan requirement system. Di dalamnya terdapat hasil kegiatan forum group discussion. Selanjutnya ada user requirement, yaitu fitur apa saja yang dibutuhkan oleh user. Lalu ada system requirement. Di dalamnya terdapat kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Penjelasannya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu ada kebutuhan data, yaitu data dictionary dan entity relationship diagram. Data dictionary berisi entitas, atribut, dan tipe data dari data yang dibutuhkan. Lalu, IRD adalah diagram yang menggambarkan hubungan tiap entitas. Identifikasi user story. User story adalah pendekatan dalam pengelolaan proyek perangkat lunak yang digunakan untuk mendefinisikan kebutuhan pengguna dari sudut pandang mereka. Lalu juga ada Eisenhower Matrix, yang mana ini membagi jenis dari tiap fitur yang ada untuk memprioritaskan fitur berdasarkan mendesak dan pentingnya, sehingga kita bisa membagi waktu pengerjaan proyek yang kita buat secara lebih efisien dan efektif. Oke, penutup. Dalam proyek pembuatan website kami mempelajari dan menerapkan konsep teknologi untuk mengembangkan website kami menjadi website yang efektif. Kami mengatasi tantangan seperti manajemen waktu, sumber daya, desain yang disesuaikan dengan preferensi dengan permintaan klien. Lalu dengan itu semua kami berhasil menghasilkan website yang memenuhi ekspektasi klien dan pengguna. Kami berterima kasih kepada semua kontribusi dan berharap sistem magang ini terus menjadi berkembang di masa mendatang.